Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ervin Rizali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. Hari ini kembali saya mendapatkan paket yang dikirim oleh YNT Reptile ya. Dia mengirimkan hewan, pasti sejenis reptil, tapi reptil ini termasuk yang masih jarang ya. Kenapa masih jarang? Karena reptil ini jarang dipelihara oleh orang-orang karena tingkat kesulitan pemeliharaannya sangat sulit. Kenapa sulit? Karena hewan ini berasal dari tangkapan alam dan dia mudah sekali untuk stres. Nah, teman-teman, kira-kira hewan apa ya, teman-teman? A few moments later. Jangan lupa like, subscribe, komentar, share. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama membuka paket ini ya. Seperti biasa saya siapkan gunting dan cutter berkarat. Nah, paketnya masih utuh ya, teman-teman bisa lihat. Dia dibolongin dan memang termasuk rapi ya untuk ininya, untuk paketnya. Bagus sekali untuk packingnya. Ya teman-teman, kita sama-sama buka ya paket ini. Rapat sekali. Nah teman-teman, paket apa ya? Kita lihat. Nah, ini paketnya teman-teman. Apa ya teman-teman ya? Kita turunkan dulu ya ini ya si dusnya supaya lebih rapi. Kita buka yuk. Apa sih isinya ya? Nah, teman-teman, ini dia hewannya. Teman-teman bisa lihat, lihat, teman-teman, hewannya betul-betul sangat unik dan eksotis loh, teman-teman. Lihat, dari bentuk kepalanya, dari bentuk apanya, lehernya juga, dan tangan kakinya juga ekornya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini mungkin karena masih kecapean di jalan ya. Biasanya karena tingkat stresnya juga capek di jalan, dia warnanya memang agak gelap ya, agak hitam. Tapi biasanya kalau sudah dia sudah nyaman, sudah adaptasi, warnanya tuh akan sangat indah sekali loh teman-teman. Nah teman-teman, ini dia yang dinamakan Dragon Forest. Lihat teman-teman, kalau kita punya peliharaan seperti ini, betul-betul sangat eksotis ya. Lihat dari matanya, dari surai di kepalanya yang bagus sekali, dan warnanya juga sangat menarik. Ada warna orange, warna hijau, dengan ekornya biru. Ini betul-betul hewan yang sangat eksotis ya. Halo. Bentuk kepalanya juga teman-teman bisa lihat, aneh sekali kan. Jadi ini jenis juga dari bunglon ya, yang memang berasal dari hutan dan merupakan tangkapan alam, tapi dia mempunyai ciri khas fisik yang betul-betul sangat unik. Nah teman-teman bisa lihat, untuk memelihara hewan ini, jadi ketika kita mengadopsi dari seller,
teman-teman mesti cek dulu. Lihat dulu, cek dulu bagaimana matanya. Kalau matanya dia sayu atau memang dia nutup, itu berarti si hewannya memang sakit. Terus lihat juga apakah di badannya ada luka. Dan ternyata yang hewan yang saya dapatkan ini betul-betul hewannya sehat sekali ya, bagus sekali. Dan juga lihat kukunya juga utuh, tidak ada yang patah atau gompal ya. Dan teman-teman juga bisa lihat betul-betul hewannya sangat-sangat unik ya. Dia mempunyai kepala yang lumayan aneh ya. Dia kepalanya kayak gepeng begini, terus bentuknya juga dari pinggir hampir seperti naga memang ya. Ada ininya, ada surainya juga yang berduri-duri begini. Nah, teman-teman juga dari sini bisa lihat warna fisik dia itu didominasi oleh warna hijau kekuningan, dan badannya ini memang ada biru-biru serta warna orange, dan ekornya juga berbelang-belang hitam dengan warna biru. Nah, mudah-mudahan nanti setelah dia betah di rumah saya, udah adaptasi, warnanya tuh akan semakin cerah dan semakin bagus. Nah, teman-teman, katanya karakter dia itu sebenarnya judes dan galak. Tapi karena mungkin dia masih kecapean, jadi dia tidak begitu galak ya. Karena biasanya kalau yang galak, kalau kita sentuh begini aja dia langsung mangap. Teman-teman, dia mempunyai nama ilmiah yang sangat bagus ya. Dia nama ilmiahnya adalah Gonocephalus chameleontinus. Dan nama-nama reptil itu memang agak susah ya. Nama-namanya agak-agak Latinnya itu sangat susah untuk dibaca. Ular ini dia hidupnya itu adalah mempunyai daerah teritorial. Jadi dia mempunyai daerah kekuasaan sendiri. Karena itu kita harus menyimpan hewan ini dalam satu kandang itu hanya satu hewan. Karena kalau ada dua yang jantan, dipastikan pasti akan berantem ya. Nah, kalau seandainya kita berikan betina juga, kadang-kadang kita harus sekat dulu si kandangnya supaya mereka mengenal dulu, karena kalau langsung disatukan bisa juga saling gigit-menggigit. Oke teman-teman, nah makanannya sangat gampang sekali loh. Makanannya juga sama seperti hewan-hewan lain, reptil lain. Dia makannya juga jangkrik ataupun juga ulat-ulat Hongkong ya. Jadi memang gampang juga didapatkan di toko-toko burung atau di pet shop yang hewan itu. Nah teman-teman, si bunglon ini dia harus hidup di suhu yang mempunyai kelembaban yang cukup. Jadi dia tidak boleh dipelihara di suhu yang di atas 36,5 derajat Celcius ataupun di bawah 18 derajat Celcius. Teman-teman, selain itu dia juga sebenarnya hewan yang merupakan display pet. Jadi teman-teman sebaiknya jangan terlalu sering memegang ataupun menghandle binatang ini. Karena kalau kita terlalu sering, dia juga bisa stres dan akhirnya kalau stres dia tidak mau makan. Nah, kalau tidak mau makan pasti dipastikan sih kalau hewan biasanya nantinya akan mati ya. Kasihan kan kalau kita memang hewan itu kita ingin pelihara dengan baik dan berumur panjang. Nah, teman-teman, jadi diusahakan sekali jangan terlalu banyak dihandle atau dipegang-pegang ya. Karena ini merupakan display pet supaya dia juga merasa nyaman, dan hewan ini sangat suka dengan ketenangan. Jadi dia tidak suka dengan suara yang berisik, suara yang rame ataupun suara yang ribut ya. Dia harus tenang gitu. Memang hewannya agak-agak sulit dipelihara. Jadi memang ini tidak kurang cocok ya untuk pemula ya yang baru pertama kali memelihara hewan reptil. Karena hewan ini memang agak sulit untuk dipelihara karena karakternya. Kandangnya juga harus sesuai dengan alamnya dia. Nah, karena dia baru datang, saya hanya baru menyiapkan kandang sederhana buat dia ya. Nantinya memang kita harus bikin suatu terarium karena kehidupan dia memang di alam ya. Jadi kita coba dengan apa yang ada di rumah dulu ya. Coba setting kandangnya supaya dia ngerasa betah di rumahnya yang baru. Nah teman-teman, saya coba buat setting sementara ya, karena
kita harus merancang kandang yang lebih cocok, dan nanti kita mungkin akan buat lagi deh ininya videonya tentang bagaimana setting kandang yang baik buat si Dragon Forest ini. Saya siapkan kandangnya ini dengan memberikan kokopit ya sebagai alas kandangnya, media kandang, karena memang kokopit ini sangat mudah untuk diatur kelembabannya. Dan kokopit ini biasanya berasal dari sabut serat kelapa ya. Setelah itu saya siapkan juga batang kayu atau ranting kayu untuk dia bertengger, karena dia juga merupakan seekor bunglon hutan ya yang senang banyak pohon. Jadi saya usahakan saya juga berikan juga batang pohon untuk dia bertengger supaya dia merasa betah di tempatnya yang baru. Tuh masih lemas teman-teman. Nah, rumah baru ya. Dia masih bingung, masih kaget ya. Nanti kamu akan saya buatkan lagi kandang yang lebih bagus ya, supaya lebih betah lagi di rumahku. Nah teman-teman, lihat dia sudah mulai tuh, lihat tuh, kan dia udah mulai hafal. Nih lihat tuh, teman-teman bisa lihat tuh, bagus sekali tuh, udah mulai warnanya juga sudah mulai kelihatan cerah, dan semoga dia juga betah di rumahnya yang baru ini. Dia kalau diusap-usap gini suka jadi mengantuk tuh, lihat matanya merem. Dia suka jadi ngantuk. Bagus sekali ya teman-teman ya. Ngantuk tuh. Tuh ngantuk kan. Nih dengan ekornya juga yang berwarna biru. Memang salah satu hewan yang termasuk hewan eksotis ya. Yang tukang tidur. Tuh lihat bentuknya juga betul-betul kayak naga ya. Kayak naga. Bagaimana sekarang saya memperkenalkan lagi salah satu hewan yang memang termasuk masih jarang dipelihara karena kesulitannya itu sangat tinggi sekali ya. Masalahnya hewan ini gampang sekali untuk stres, tidak boleh ribut, tidak boleh ada gangguan-gangguan yang membuat dia tidak nyaman, dan juga kadang-kadang suasana suhu juga yang tidak bisa diatur sama kita. Kadang-kadang bisa terlalu panas atau terlalu dingin, dia juga bisa menyebabkan dia stres.
Dan kalau stres dia stres pasti tidak mau makan, dan kalau tidak mau makan biasanya hewan itu akan mati. Nah teman-teman, semoga teman-teman juga terinspirasi ya kalau ingin memelihara forest dragon ini. Tapi forest dragon ini sebaiknya bukan untuk pemula ya, karena membutuhkan sekali ketelitian dan perhatian kita untuk memeliharanya. Dan juga kita jangan terlalu sering untuk memegang-megang dia karena bisa stres. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, tetap berikan komen, like, dan share-nya untuk video ini. Dan teman-teman yang baru datang, tolong subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan wawasan yang banyak tentang hewan-hewan yang tersebar di alam ini. Si bunglon ini memang berasal dari daerah tropis ya, biasanya di daerah Malaysia ataupun di daerah Indonesia. Dan si bunglon ini bunglonnya kebetulan yang jantan ya, karena kalau yang jantan biasanya warnanya lebih bagus dan lebih indah. Dan tetap kita harus memeliharanya satu kandang satu hewan, karena dia mempunyai daerah teritorial sendiri. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam teman-teman.